Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Basara Taqwa yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Rasyad bin Abdullah, artinya Datuk Kelampayan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Basara Taqwa rahimakumullah, kembali kita menyambung pelajaran kita kemarin, yaitu tentang syarat memadai zakat yang disegerakan. Syarat memadai zakat yang disegerakan itu kemarin ada 3 perkara. Artinya zakat ini disegerakan, artinya didahulukan sebelum wajib, artinya sebelum sampai haul dan nisabnya, atau sebelum haulnya, ya kan, nisabnya sudah sampai, haulnya belum disegerakan, hanya disungsungi oleh kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Kalau yang disegerakan tadi dianggap sebagai zakat, hendaklah harta yang telah diserahkan itu diambil dari penerima dengan syarat bahwa penerima tahu bahwa zakat yang diserahkan itu adalah zakat yang disegerakan sebelum sampai haulnya. Umpamanya pemilik mengatakan disunnatkan menyerahkan zakat yang disegerakan dari haulnya, artinya haulnya ini belum sampai lagi, cuman hendak memalar sunat, ya kah, sunat tukang menyegerakan, lalu diserahkan kepada si mustahik tadi. Nah, lalu dikatakan namanya dipadahi bahwa ini zakat berdahulu, dikata berdahulu belum sampai haulnya lagi, ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya apa-apa, misalnya orangnya itu yang diserahkan itu sudah artinya sugih, kan orang sugih istilahnya kada berhak lagi menerima
zakat. Nah lalu diambil ya kan, karenanya sudah kada berhak lagi. Pas hal apa? Ketika haulnya itu sudah sampai, ternyata yang diserahkan tadi ya kan, orangnya sudah sugih, sudah berduit ya kan. Nah jadi kada berhak lagi karena menerima zakat. Nah lalu diambil kembali ya kan, karenanya kada berhak. Kalau harta zakat yang diserahkan itu habis, misalnya habis ya kan, sudah dipakainya, maka penerima wajib mengganti. Penerima wajib mengganti. Namun apabila pemilik tidak tahu, maka janganlah diambil, ya kan? Pemiliknya kada tahu bahwa hartanya itu habis, ya kan? Jangan diambil. Dan harta itu berubah menjadi sedekah sunat. Sedekah sunatnya lagi ya hukumnya. Karena orangnya tadi sudah mampu, artinya kada mustahik lagi. Nah itu resikonya, resiko ya kah kita mendahulukan zakat tadi. Kada sampai haulnya lagi, lalu sudah berzakat ya kan, artinya nisabnya sudah sampai, misalnya nisabnya haulnya belum, kan kada wajib lagi sunat dihajar ya kan, lalu hanya bersegera memalar sunat ya kan, sunat bersegera. Ketika sampai haulnya, lalu si penerima tadi orangnya berubah sudah sugih, nah lalu kada berhak lagi. Kalau tanya sudah sugih, kada berhak lagi, artinya kada mustahik lagi. Nah lalu si yang berzakat tadi mambil lah ya kan, diambil mana zakat yang kemarin kayak kami sudah sugih, pas waktu haulnya sudah sampai ya kan, nah diambilnya. Amun misalnya habis, ini wajib mengganti ya kan, si nang menerimanya tadi wajib menggantinya ya kan. Dan sunat jika terjadi perselisihan antara pemilik dan penerima, umpamanya pemilik mengatakan zakatnya adalah zakat yang disegerakan dari haulnya, dan penerima mengatakan tidak tahu bahwa zakat itu zakat yang disegerakan, maka dalam hal ini yang diterima adalah keterangan penerima dengan sumpah. Ini terjadi perselisihan ya kan, antara yang berzakat tadi muzaki kan orangnya mengatakan zakatnya adalah zakat yang disegerakan, tetapi si penerima ini kada tahu, entahnya kada mendengar kan ya kan, cuma kada tahu aja bahwa zakat itu akan disegerakan, ya kada tahu. Nah jadi kan perselisihan ngarannya ya kan, selisih paham ngarannya sumpah, artinya ini bersumpah, sumpah apa kada mendengar ngarannya mengatakan bahwa zakat ini zakat yang disegerakan. Kalau kambing zakat yang disegerakan itu melahirkan di tangan penerima, maka si penerima tidak wajib mengembalikan anak kambing itu. Ini misalnya berzakat kambing ya kan, zakatnya zakat kambingnya, zakatnya hamil kambingnya, ini zakat berdahulu tadi zakat yang disegerakan, zakatnya apa kambingnya sakalnya hamil ya kan. Nah ketika belum sampai haulnya, sakalnya kambing tadi beranak melahirkan di tangan penerima tadi, padahal haulnya belum sampai. Nah maka si penerima tadi tidak wajib mengembalikan anak kambing itu. Demikian juga air susu dan bulunya kada wajib mengembalikan.
Artinya yang dikembalikan nang induknya aja ya kan, nang mamanya aja, anaknya jangan, kada wajib mengembalikan. Dan juga kalau kambing zakat itu menjadi kurus di tangan penerima, entahnya kada tapi diberi makanannya kah soko ya kah timbul kurus, padahal dahulunya gemuk misalnya ya kah, lama sekalinya pas di tangannya timbul kurus, maka penerima tidak wajib mengganti kekurangan harga kepada pemilik. Kada wajib mengganti kekurangan harga kepada si pemilik tadi. Aman tadi nyadi dikembalikan tadi. Kan dikembalikan, kalau diambil lagi karena si penerima tadi kada berhak lagi menerima zakat karena sudah misalnya sudah kaya misalnya atau sudah mampu. Kalau harta yang dimiliki itu cukup setahun, maka wajib zakatnya sekalipun belum dapat dikeluarkan. Permulaan haul tahun kedua adalah dengan berakhirnya tahun pertama, bukan dari saat dapat dikeluarkan. Permulaan haul tahun kedua adalah dengan berakhirnya tahun pertama, bukan dari saat dapat dikeluarkan. Maka wajib pada akhir haul mengeluarkan zakatnya dengan segera jika dapat dikeluarkan. Umpamanya harta itu sudah siap dan penerima zakat juga semua sudah ada, serta pemilik tidak dalam keadaan uzur, baik uzur dunia atau menurut agama. Kalau dilambatkan mengeluarkan zakat sesudah mampu mengeluarkannya, maka jumlah zakat tadi menjadi tanggung jawab pemilik, ialah wajib mengeluarkannya sekalipun harta tadi hilang. Ini misalnya orang ya kan, apa namanya, haulnya sudah sampai, misalnya sudah sampai ya kan, lalu misalnya terlambat banyak mengeluarkan ya kan, bina terlambat apa karena ditunggu sampai apa namanya, uangnya tadi, uang anak di zakatnya tadi hilang misalnya ya kan, timbul hilang, atau terjadi apakah? Nah, wajibnya menggantinya tadi, ya, wajibnya mengganti. Karena andai katanya hendak mengeluarkan bisa aja, cuma apa kan ditunggunya kan udah ada yang ditunggu gitu. Nah, jadi kena dulu jangan mengeluarkan ya, hilang misalnya, nah wajib mengganti. Dan boleh pemilik zakat menanti keluarganya sekalipun jauh, dan menanti kedatangan orang yang sekampung dengan pemilik zakat, serta menanti orang yang berhajat dalam mengeluarkan zakat. Tetapi kalau harta zakat hilang pada waktu menanti ini, maka wajib bagi pemilik mengganti. Dan syarat kebolehan menunda pengeluaran zakat harta zakat kalau tidak ada orang yang menderita kelaparan karena ditunda atau tidak berpakaian, orang yang hendak menerima karena penundaan ini. Dalam keadaan ini haram menunda mengeluarkan zakat, menghindarkan kemelaratan itu wajib. Nah, jadi bila ada orang yang sangat menderita atau apalagi sampai kelaparan ya kan, apalagi sampai kada berpakaian,
itu haram menunda zakat tadi. Segera disegerakan ya orang yang menderita kelaparan tadi atau orang yang kadang punya pakaian. Tidak boleh meninggalkan sebagian harta zakat karena ingin memperoleh fadilah zakat untuk keluarganya yang sekampung dengan pemilik. Tidak boleh meninggalkan sebagian harta zakat karena ingin memperoleh fadilah zakat untuk keluarganya yang sekampung dengan pemilik. Kalau harta zakat itu hilang sesudah dikeluarkan, tidaklah wajib bagi pemilik mengganti. Kalau harta zakat itu hilang sesudah dikeluarkan, tidaklah wajib bagi pemilik mengganti. Baik hilang itu sebelum atau sesudah sampai haulnya. Baik hilang itu sebelum atau sesudah sampai haulnya. Kalau hilang karena oleh pemilik sesudah sampai haul dan sebelum dapat dikeluarkan, maka tidaklah gugur kewajiban mengeluarkan zakat. Kalau hilang sebagian harta zakat sesudah sampai haul atau sebelum dapat dikeluarkan, maka wajib dikeluarkan sebagian yang tertinggal sesudah dikeluarkan jumlah wakasnya tadi, batasan zakat tadi. Kalau hilang seekor kambing dari zakat 5 ekor unta, wajib bagi pemilik mengganti 4/5 harga kambing. 4/5 harga kambing. Dan jika hilang 5 ekor kambing dari zakat 9 ekor unta, wajib mengeluarkan 4/5 harga kambing. Jika hilang 4 ekor, maka wajib dikeluarkan seekor kambing. Zakat itu hubungannya dengan harta, demikian juga hubungan perkongsian. Kalau penerima zakat berkongsi dengan pemilik zakat pada jumlah zakat yang menjadi haknya, kalau yang wajib dikeluarkan itu seekor kambing dari zakat 40 ekor kambing atau seekor dari zakat 5 ekor unta, maka pemilik dan penerima berkongsi pada harganya. Pemilik boleh menjual yang menjadi bagiannya atau menggadaikannya. Menggadainya. Kalau pemilik menjual seluruhnya atau sebagiannya atau digadainya sesudah sampai haul, maka penjualan dan gadaian itu berlaku sah dalam jumlah yang dimilikinya. Kalau dianggap tidak sah penjualan dan penggadai itu karena karena menjual hak penerima, maka hak menerima zakat masih tetap pada harta itu. Pembeli dan penerima gadai boleh memilih antara meneruskan jual beli dan gadai atau membatalkannya. Jika ia tidak tahu sekalipun, jika ia tidak tahu sekalipun pemilik mengeluarkan zakat itu pada tempat yang lain. Kalau perjanjian jual beli atau gadai diteruskan, wajiblah ia membayar sebagian dari harganya. Tidak diperbolehkan menjual atau menggadai harta zakat yang berasal dari zakat binatang, emas,
perak, dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi diperbolehkan pada zakat perniagaan karena perdagangan itu hubungannya dengan harga, bukan dengan benda. Kita ulangi, tidak diperbolehkan menjual atau menggadai harta zakat yang berasal dari zakat binatang, emas, perak, dan tumbuh-tumbuhan, tetapi diperbolehkan pada zakat perniagaan karena perdagangan itu hubungannya dengan harga, bukan dengan benda. Wajib bagi pemilik mengeluarkan zakat hutang apabila cukup haulnya. Wajib bagi pemilik mengeluarkan zakat hutang apabila cukup haulnya, sekalipun belum dibayar dengan syarat jika hutang itu berjangka dan mudah diterima. Umpamanya yang berhutang ada di tempat dan harta untuk membayarnya pada yang ada pada yang berhutang. Umpamanya yang berhutang ada di tempat dan harta untuk membayarnya ada, dan yang berhutang mengakui hutangnya dan hutang itu segera akan dibayar. Kalau yang berhutang tidak mengakui hutangnya, namun ada saksi atau tidak ada saksi, namun kadi mengetahuinya. Tetapi kalau hutang itu sulit diterima, umpamanya orang yang berhutang tidak berada di tempat atau berada di tempat namun tidak mampu membayar hutangnya, atau mampu membayar hutang namun hutangnya itu segera dibayar atau tertunda, tetapi yang berhutang tidak mengakui hutangnya dan tidak ada saksi dan qadhi tidak mengetahuinya, maka tidaklah wajib mengeluarkan zakatnya terkecuali sudah dibayar hutang itu. Maka pada saat itu dikeluarkan zakatnya pada beberapa tahun yang telah lalu, kalau nisabnya tidak berkurang. Kalau harta yang dihutang itu jumlahnya hanya senisab dan tidak ada harta lain yang sejenisnya dengan harta itu yang dapat mengganti jumlah yang wajib, maka tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya terkecuali pada tahun yang pertama saja. Kalau hutang itu berjangka waktu, ya kan, dan belum dilunasi, dan orang yang berhutang itu berada di tempat dan ia memiliki jumlah harta yang cukup untuk membayar hutangnya, maka hukumnya sama dengan hukum harta yang dirampas dan yang dicuri dan yang disandera. Maka tidak wajib bagi pemilik mengeluarkan zakatnya terkecuali kalau sudah kembali ke tangan pemilik. Dan pada saat itu pemilik mengeluarkan zakat pada beberapa tahun yang telah lalu. Demikian juga berlaku pada hutang orang. Demikian juga wajib mengeluarkan zakat harta yang belum berada di tangan pemilik apabila sampai haulnya, tetapi tidak wajib mengeluarkannya dengan segera.
terkecuali mudah pergi ke tempat harta itu berada. Dan kalau harta yang belum di tangan pemilik masih di perjalanan, maka pemilik tidak wajib mengeluarkan zakatnya, terkecuali kalau sudah kembali kepada pemilik atau wakilnya. 2 menit. Kalau harta itu berada pada suatu negeri, umpamanya wajib bagi pemilik mengeluarkan zakatnya pada negeri tempat harta itu berada. Jika di tempat itu ditemui orang yang berhak menerima. Kalau negeri di mana harta pemilik itu berada di tempat yang jauh dari pemilik, sekira haram memindahkan zakat dari negeri itu, maka pemilik atau wakilnya boleh pergi ke tempat itu untuk mengeluarkan zakatnya di tempat itu. Dan jika negeri itu dekat dengan tempat kediaman pemilik, atau di negeri yang jauh yang tidak ada mustahik zakat, sedang negeri tempat kediaman pemilik lebih dekat ke negeri zakat kalau dibandingkan dengan negeri lain, atau imam memberi izin memindahkan zakat, maka pemilik zakat boleh mengeluarkan zakatnya di tempat kediamannya kalau di tempat itu didapat mustahak zakat. Nah, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru kita, jalan tetap kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.